Cuma pucin mah kanan dari jamun nenek moyang kenyanan loh. Apom. Nyapung kan beda. Apom alo. Mana tiga? Hai semuanya, kembali lagi di vlog kecil aku. Di kesempatan kali ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan kegiatan membuat apam. Jadi bahasa Acehnya itu membuat apam. Tapi kalau misalkan untuk bahasa Indonesia aku kurang tahu. Dan biasanya untuk makanan apam ini dilakukan itu pada saat ada orang meninggal di hari ke-7, hari ke-5, atau kalau zaman dulu itu seingat aku tuh kalau bikin apam ini pada saat terjadi gempa. Jadi sering terjadi gempa dan kita membuat apam. Nah, jadi untuk bahan apamnya sendiri ini ada beras ya. Berasnya sudah ditumbuk jadi tepung. Itu didiamkan kurang lebih 12 jam. Nah, jadi setelah 12 jam kalau kita rendamnya malam jam 10 malam, itu paginya kita bisa langsung melakukan pembuatan seperti ini. Dan untuk tambahan lain itu ada seperti nasi, teman-teman. Beras sudah jadi nasi, nasinya itu di blender dan dicampurkan ke dalam tepung ini. Nah, jadi setelah itu untuk pengadukannya kita di sini memakai air yang super hot, alias panasnya itu panas mendidih ya teman-teman. Jadi bukan panas kuku ataupun hangat kuku, enggak. Jadi benar-benar air panas yang dicampur ke dalam campuran tepung beras dan juga nasi yang sudah di blender tadi. Nah, jadi kalau misalkan semuanya sudah tercampur, nanti kita bakal melakukan penambahan seperti air kelapa. Terus ada juga penambahan bakre. Bakre itu dipotong-potong kecil-kecil terus di blender, teman-teman. Dan juga ada campuran kita kasih lagi telur. Oke. Nah, ini adalah kelapa. Jadi kelapanya itu sudah di blender juga, teman-teman. Tapi sebagian kalau mama aku dulu buatnya itu nggak di blender, teman-teman. Jadi banyak sekali resep membuat apam nih ya. Mungkin kalau apam ini nih lebih mulus, teman-teman. Tapi kalau misalkan kelapanya tidak di blender, itu apamnya tuh agak greget-greget gimana gitu. Jadi lebih kerasa kriuknya mungkin ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk resep ini semuanya itu di blender, baik itu bakre, terus ada juga nasi, ada tambahan kelapa. Jadi semuanya itu sudah di blender. Oke, ini sudah masuk 3 bahan. Yang pertama ada tepung beras, terus ada nasi yang sudah digoreng, dan yang terakhir barusan masuk itu adalah kelapa yang sudah di blender. Nah, untuk selanjutnya ini ada nasi, teman-teman. Ini ada nasi dicampur sama telur. Nah, nasinya juga di blender ya. Nah, jadi ini diaduk sampai benar-benar merata, sampai benar-benar kecampur, dan dibarengi dengan penambahan air kelapa dan juga air panas, teman-teman. Ini panas banget, teman-teman. Jadi kalau kita masukin tangan ini panas, nggak bisa. Jadi kita tunggu. Nah, ini yang sebelah sini nih sudah agak sedikit hangat. Nah, jadi setelah semuanya kecampur, ini ditambahkan air biasa, sedikit air dingin biasa. Jadi supaya kita bisa lebih cepat mengaduknya. Jadi untuk adukan pertama tetap itu air panas. Panasnya itu juga panas pol ya. Udah, Kirilan tamu lah.
Anjur itu ya. Bagus bu. Oke, nah jadi setelah hampir kecampur seperti ini, lalu kita menambahkan blender. Kenapa juga blender harus masuk? Ini adalah bakre apa ya bahasa Indonesia ya? Daun serai deh kayaknya teman-teman. Jadi daun serainya itu kita ambil setengah, enggak daunnya ya, tapi bonggolnya itu dipotong kecil-kecil lalu di blender. Jadi pada saat kita makan apam ini tuh kerasa banget daunnya, itu enak. Jadi nanti itu kita makan menggunakan kuahnya. Dan ini sebelah di belakang aku adalah tim yang ramah alias kita mengambil santan dari kelapa. Nah ini masih sangat-sangat panas teman-teman, jadi belum bisa kita masukkan tangan, hot sekali nih. Kita aduk-aduk sebentar dulu. Nah sepertinya ini juga ada tambahan permifam teman-teman. Karena aku juga melihat di sana juga ada sachet vermifam, tapi aku nggak tahu ya kapan mereka menambahkan permifam. Kayaknya sih sebelum semuanya kecampur, jadi pada saat pencampuran pertama, yaitu pada saat tepung beras saja. Jadi tepung beras dicampur permifam, dikasih garam, kayaknya sih awal pertama tadi. Oke, ini diaduk terus dan barusan juga sudah masuk air dingin, dan artinya sebentar lagi kita bisa menyelupkan tangan kita, gunanya itu untuk membuat lebih halus lagi adonannya. Nah, panas. Ini panas banget teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang bergerindril besar-besar, itu bisa kita haluskan menggunakan tangan kita. Jadi ini masih cukup panas, kita tunggu sampai agak sedikit hangat. Nah teman-teman, jadi membuat apam ini salah satu adat dan tradisi orang Aceh, tapi tidak semua desa. Contohnya seperti kami tidak di desa kami tidak ada tradisi membuat apam teman-teman. Baik itu untuk orang meninggal itu tidak ada. Mungkin di desa-desa lain itu ada pada saat hari ke-7 ataupun ke-5 itu bikin apam, atau hari ke-10 itu bikin cagruk. Jadi beda daerah itu ataupun beda tempat beda pula adatnya teman-teman. Nah ini kami rame-rame mencoba menghaluskan sisa-sisa dari gerindril tepung ini sampai benar-benar halus. Tapi kalau nggak halus juga nggak apa-apa teman, jangan terlalu halus juga, jadi kurang seret. Oke, ini adonannya sudah siap dinaikkan ke atas api. Jadi cara melakukannya ataupun memasaknya itu dengan memakai teflon teman-teman. Kurang lebih seperti video yang sedang teman-teman lihat. Dan untuk untuk ukurannya, kalau aku pribadi lebih suka yang agak tebal. Dan kalau ibu-ibu, kakak-kakak ini yang bikin itu agak sedikit tipis menurut aku. Karena dari kecil aku sudah makan apem ini teman-teman. Jadi mama aku tuh setiap hari, setiap pagi itu dari aku SD tuh setiap pagi tuh beliau selalu membuat apem. Jadi khusus kalau misalkan habis potong padi itu kita rame-rame itu kalau bahasa Acehnya itu top padi. Nah, jadi top padi, top tepung.
Jadi tepungnya itu yang terakhir untuk beberapa kali itu tidak dihaluskan lagi, karena memang pengennya itu nanti kan ada tepung halus, tapi untuk bagian ujungnya atau dedaknya itu nggak dihaluskan, jadi disisakan agak sedikit kasar. Gunanya itu untuk membuat apem di setiap pagi. Nah ini banyak sekali ya kompornya, kurang lebih tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ada berapa mata kompor, sampai 10 teman-teman, karena ini memang banyak sekali. Kurang lebih ini berapa area, 6 deh kayaknya. Jadi 2 ember besar tadi siapnya kita mulainya itu jam 10-an, kelarnya itu jam 3 sore teman-teman. Jadi lumayan cukup lama. Oke, kita main untuk bagian sebelah sini. Ini sudah selesai ngambil santan untuk kuah. Ini dikasih satu buat dirasa-rasa. Oke, untuk bagian sini nih, ini adalah kuahnya. Kuahnya tuh kayak kolak teman-teman. Jadi santan, terus buahnya itu juga sesuai suka-suka kita. Kalau ada pisang, terus ada ubi, ada kentang, itu boleh masuk semua. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya kentang aja udah cukup. Kentang, ya kentang tah? Ubi teman-teman, ketela. Jadi kalau misalkan makin banyak buah ini makin enak, karena lebih identik kayak kolak deh kuahnya tuh. Nah jadi ini dimasak sampai benar-benar matang, dan ini dia untuk hasil apamnya teman-teman. Nah ini versi apam kami. Oh ya namanya. Nah ini ada ketela kuning, terus ada nangka. Ini isiannya ini aja. Dan ini adalah adik-adik KKN yang lagi ada di desa kami. Mereka turut berpartisipasi. Terima kasih. Oke, ini juga ada kita dokumentasi. Ada anak KKN, ada 5 orang. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini saja ya sedikit daily vlog aku membuat apem khas Aceh, makanan khas Aceh. Terima kasih buat yang udah stay. Bye bye, assalamualaikum.